Kalian pernah mikir nggak, apa sih yang bikin lab science di sekolah itu jadi keren banget? Bukan cuma ruangan yang isinya alat-alat doang ya, tapi tempat di mana penemuan-penemuan seru itu lahir. Nah, ternyata rahasianya itu bukan soal peralatan yang canggih loh. Hari ini kita bakal bongkar rahasianya bareng-bareng. Coba deh lihat ekspresi mereka. Fokus penuh rasa penasaran. Ini nih momen yang kita cari-cari. Tapi apa ya yang bedain kelas sains yang oke sama kelas yang luar biasa? Kelas yang benar-benar bisa nyetak ilmuwan-ilmuwan masa depan. Jawabannya, ternyata bukan soal mikroskop paling baru atau alat-alat yang paling mahal. Rahasianya itu ada di sesuatu yang jauh lebih fundamental tapi justru sering banget kita lupain. Apa itu? Manajemen. Oke, jadi apa sih manajemen laboratorium itu? Gampangnya gini, anggap aja ini tuh kayak sistem operasinya lab. Ya, kayak OS di komputer kamu. Dia itu kerangka kerja yang nggak kelihatan, tapi dialah yang bikin semuanya jalan lancar di belakang layar. Di balik setiap eksperimen yang berhasil, di balik setiap momen dari para siswa, ada manajemen yang bagus. Oke, kita bakal telusuri ini dalam 5 bagian utama. Mulai dari apa sih manajemen lab itu? Terus, siapa aja timnya dan gimana rencananya? Lanjut ke cara ngaturnya, soal keamanan, dan yang paling penting, kenapa ini semua penting banget. Yuk kita mulai. Oke, masuk bagian 1, memahami tujuannya. Logis kan? Sebelum kita bangun sesuatu, kita harus tahu dulu kita mau kemana. Jadi, apa sih tujuan utama dari lab yang dikelola dengan super baik? Nah, coba lihat deh. 5 tujuan ini tuh kayak rantai yang saling nyambung. Kamu nggak akan bisa dapat pembelajaran yang optimal di nomor 1 kalau keselamatannya aja nggak terjamin di nomor 2. Bener kan? Terus alat-alat juga nggak bakal awet di nomor 4 kalau organisasinya berantakan di nomor 3. Semuanya ini saling terkait. Dan ujung-ujungnya cuma buat satu hal, mendukung kurikulum dan proses belajar siswa. Oke, tujuannya udah jelas. Sekarang kita masuk ke bagian 2, tim dan rencana. Siapa aja sih orang-orang di baliknya, dan gimana kita bikin blueprint atau cetak biru kesuksesannya? Yuk, kita bangun fondasinya. Lab yang keren itu bukan kerjaan satu orang, tapi pekerjaan tim. Ibarat ekosistem, semuanya punya peran. Ada kepala sekolah yang jadi penanggung jawab utama, ada koordinator lab, ada laboran yang nyiapin alat, guru yang ngebimbing, sampai siswanya sendiri yang harus ikut aturan. Masing-masing punya tugas penting biar semuanya lancar jaya. Nah, bagian ini nunjukin gimana mereka semua saling berhubungan. Kelihatan kan, ada alur instruksi yang jelas dari atas ke bawah. Tapi yang nggak kalah penting, ada juga alur koordinasi antar guru. Jadi ini bukan cuma sekedar kotak-kotak dan nama di kertas ya. Ini tuh struktur hidup yang bikin kolaborasi jadi nyata. Perencanaan yang mantap itu punya 3 pilar. Pertama, program kerjanya harus jelas, mau ngapain aja setahun ke depan. Kedua, ngerencanain kebutuhan alat dan bahan itu harus sesuai kurikulum, jangan asal beli. Dan ketiga, tentunya anggaran yang realistis. Tanpa 3 ini, lab secanggih apapun bisa berantakan. Sip, rencananya udah ada. Cetak birunya udah jadi. Sekarang, bagian 3, mengorganisir lab. Waktunya kita ubah semua yang di kertas tadi jadi kenyataan. Jadi sebuah ruangan yang benar-benar berfungsi. Kunci biar nggak pusing dan nggak ada drama itu ya organisasi yang jelas. Jawab 3 pertanyaan simpel ini. Siapa ngerjain apa, kapan labnya dipakai, dan di mana nyimpan barangnya. 3 prinsip ini aja udah cukup buat mastiin labnya jalan mulus setiap hari. Nah, ini nih contohnya di dunia nyata. Lihat deh denahnya. Ada area khusus buat persiapan, area buat penyimpanan, dan area buat praktikum. Dipisah-pisah gitu. Ini bukan cuma biar rapi loh, tapi yang utama itu soal keamanan. Dengan begini, kita bisa ngurangin banget resiko tumpahan bahan kimia atau kecelakaan lain. Tapi, tata ruang yang bagus aja belum cukup. Kita butuh otaknya, sistem administrasinya yang kuat. Balik lagi ke analogi sistem operasi tadi, inilah sistem operasi yang sebenarnya, yang nge-track setiap alat, setiap bahan, dan setiap kegiatan di dalam lab. Dan ini dia tulang punggungnya. Kelihatannya sih sepele ya, cuma buku-buku administrasi. Tapi buku inventaris, buku pinjaman, kartu stok, ini semua adalah kunci ketertiban. Tanpa sistem ini, siap-siap aja deh. Alat bisa hilang, bahan tahu-tahu habis, jadwal praktikum bentrok. Sistem ini mastiin kita selalu tahu kita punya apa, barangnya di mana, dan siapa yang lagi pakai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4. Dan bagian ini bisa dibilang yang paling penting dari semuanya. Keamanan dan pemeliharaan. Kenapa? Karena semua rencana hebat, semua alat canggih, jadi nggak ada artinya kalau lab itu nggak aman. Ini fondasi yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kutipan ini bener-bener pas banget. Keselamatan itu bukan cuma soal aturan, tapi soal budaya.
K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja itu harus jadi kebiasaan. Bukan sekedar checklist yang ditempel di dinding, tapi jadi pola pikir yang nempel di kepala setiap orang yang masuk ke lab. Ini dia pilar-pilarnya. Mulai dari yang paling dasar, kayak nggak boleh makan dan minum di lab, iyalah ya. Sampai kesiapan kalau ada keadaan darurat, harus ada P3K, ada APAR. Semua aturan ini itu ada bukan buat ngekang, tapi justru buat melindungi kita semua, biar belajarnya bisa tenang dan aman. Oke, kita udah ngebahas soal rencana, tim, organisasi, sampai keamanan. Nah, di bagian terakhir ini, kita simpulkan semuanya. Kita jawab pertanyaan paling fundamental. Kenapa sih semua ini penting banget? Emang dampaknya apa? Dan inilah jawabannya. Intinya tuh di sini. Manajemen lab yang hebat itu tujuannya bukan cuma biar efisien, bukan. Tujuannya adalah menciptakan sebuah lingkungan, sebuah ekosistem yang teratur, aman, dan bisa diandalkan. Sehingga para siswa bisa fokus ke hal yang paling esensial. Belajar, bereksperimen, dan menemukan hal-hal baru. Jadi, nanti kalau kalian lihat lab science, coba deh ingat ini. Di balik setiap eksperimen yang sukses, di balik setiap penemuan keren, ada sistem manajemen yang nggak kelihatan tapi sangat kuat. Pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng, apakah lab di lingkungan kita, di sekolah kita, udah punya rencana yang matang? Karena sistem tak terlihat inilah yang sebenarnya menyalakan aki penemuan. Terima kasih sudah menyimak.